Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 kelas Transdar 310 akan menampilkan tutorial pembuatan PTV Visum dimulai dari pembebanan private transport dan dilanjutkan dengan pembebanan pada public transport. Pada tutorial kali ini, kami akan mengambil base data Kota Surabaya sebagai contoh pembuatan PTV Visum. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan pengaturan awal atau setting user pada project PTV Visum yang akan kita buat. Caranya yaitu yang pertama dengan mengklik edit pada toolbars, lalu pilih user preferences. Pada bagian network, silahkan pilih metric pada default system dan left hand traffic pada default direction OD traffic, karena ini akan sesuai dengan posisi pengemudi dan lajur yang berlaku di Indonesia, yaitu lajur kiri. Setelah itu kita akan melakukan setting project director atau menentukan tempat penyimpanan project kita dengan cara mengklik file pada toolbars, kemudian pilih opsi project director. Lalu klik edit project directories, dan pada pop-up silahkan klik titik 3 di sel 2 kolom pad, kemudian akan muncul pop-up select project directories. Pilih folder sesuai tempat yang akan digunakan untuk menyimpan file-file pengerjaan PTV Visum, dan disarankan untuk menyatukannya dengan data-data pendukung lainnya seperti file SHP dan lain sebagainya. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama dengan cara mengcopy sel 2, lalu silakan pastekan pada sel 3 hingga sel 7, dan klik OK jika semuanya telah tercopy. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan file SHP sesuai dengan zona yang kita pilih sebelumnya. Cara untuk memasukkan file SHP adalah dengan cara mengklik file pada toolbars, lalu pilih import dan pilih shape file. Setelah itu akan muncul pop-up seperti berikut, dan pilihlah file SHP yang telah teman-teman siapkan sebelumnya. Pada proyek kali ini kita akan mengambil kota Surabaya sebagai contoh tutorialnya. Nah, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini, klik bagian Read Editively, lalu klik OK. Lalu klik OK lagi, dan muncullah zona yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah shapefile zona telah masuk ke dalam project, langkah selanjutnya kita akan membuat jalan. Langkah pertama sebelum membuat jalan, kita harus membuat nodes atau titik-titik simpang yang ada pada daerah yang akan kita buat. Caranya untuk memberikan nodes adalah mengklik bagian nodes pada network, lalu pilih tanda plus atau yang biasa kita sebut dengan insert mode. Lalu silahkan klik kiri pada titik-titik simpang yang ada di dalam zona yang telah kita tentukan. Pastikan kembali seluruh simpang yang ada di dalam zona telah diberi nodes agar link yang nantinya akan kita buat dapat terhubung dengan benar. Berikut adalah contoh pemberian nodes atau pembuatan nodes pada titik-titik simpang yang ada di kota Surabaya. Untuk mempercepat, videonya akan kami potong, dan berikut adalah hasil dari pembuatan nodes pada titik-titik simpang yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya, kita akan menambahkan link pada nodes-nodes yang telah kita buat. Sebelumnya, kita akan melakukan setting untuk membedakan jenis jalan mana saja yang akan kita buat. Yang pertama, langkahnya adalah klik kanan pada opsi link, kemudian klik list dan pilih link type. Lalu akan muncul seperti pada di layar, klik tanda plus sehingga akan muncul 2 sel pada layar. Setelah itu silakan beri nama jalan sesuai dengan jenis jalan yang akan kita buat. Yang pertama kita akan membuat jalan nasional, lalu yang kedua pada contoh kali ini kita akan membuat jalan provinsi. Lalu pada bagian kapasitas PRT-nya kita akan rubah menjadi 2000 untuk jalan nasional dan 1000 untuk jalan provinsi. Pada kecepatan rata-ratanya kita akan ubah menjadi 60 km per jam untuk jalan nasional dan 40 km per jam untuk jalan provinsi. Selanjutnya kita dapat kembali ke network editor untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu pembuatan links. Pastikan links pada network dan
tanda plus atau insert mode pada network editor sudah aktif. Selanjutnya, silahkan hubungkan antara satu nodes dengan nodes lainnya dan beri kode sesuai dengan jalan yang kita buat tadi jika jalan nasional 1 dan jalan provinsi 2. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama agar seluruh nodes dapat terhubung dengan links. Pastikan seluruh jaringan jalan yang kita buat sudah sesuai dengan tipe jalannya, apakah itu jalan provinsi, jalan nasional, ataupun jalan perkotaan apabila kalian membuat tipe jalan perkotaan. Jika sudah dipastikan semua links dan nodes telah terhubung, langkah selanjutnya kita dapat mengedit nodes dan links agar simbolnya sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya adalah dengan mengklik kanan pada nodes, lalu pilih Edit Graphic Parameters. Pada pop-up Edit Graphic Parameters, pilihlah Display dan pilih Uniform Display pada Nodes. Simbolnya kita akan pilih circle atau lingkaran dengan ketebalan atau diameter 3 mm dan warna biru. Setelah itu akan muncul hasil dari pengeditan kita sebelumnya. Selanjutnya kita juga akan mengedit simbol links sama seperti pada saat kita mengedit nodes. Caranya klik kanan lalu pilih Graphic Parameters pada links dan pilih Display. Pada bagian Select Attribute kita pilih menjadi berdasarkan type number dan akan tampil dua tipe jalan yang telah kita buat tadi, dan kita akan melakukan pengeditan pada warna garis dan ketebalan garisnya. Untuk jalan nasional kami memilih warna merah dan jalan provinsi menggunakan warna kuning. Ketebalannya kami atur untuk jalan provinsi 0,6 dan untuk jalan nasional 1,5 mm. Selanjutnya klik OK. Setelah itu akan terlihat perubahan pada simbol link seperti pada gambar. Yang berwarna merah ini merupakan jalan nasional dan yang berwarna kuning ini merupakan jalan provinsi. Setelah kita buat semua jalannya, jalan provinsi dan jalan nasional, gambarnya akan seperti pada tampilan network editor berikut. Setelah itu kita akan melakukan pembuatan matriks, OD matriks. Caranya dengan mengklik matriks yang ada pada sebelah network, lalu klik tanda tambah, akan muncul create matrix pop-up seperti berikut. Untuk kodenya kita rubah menjadi MC, untuk motorcycle, dan namanya kita rubah menjadi motor. Klik OK. Setelah itu akan muncul OD matrix 10x10 sesuai dengan zona yang kita buat di awal. Lakukan hal yang sama untuk pembuatan matriks mobil dengan kode C sebagai car dan namanya menjadi mobil. Untuk memasukkan data pada OD matrix, kita dapat melakukan copy paste dari data yang sebelumnya telah kita susun berdasarkan hasil survei di lapangan. Caranya, tinggal copy pastekan saja data yang ada pada Excel ke dalam matriks OD yang ada pada Project Visum. Lakukan hal yang sama untuk mengcopy pastekan data pada Excel ke dalam matriks OD mobil. Selanjutnya, kita akan mengatur demand segmennya. Pertama, klik demand pada toolbar, kemudian pilih transport system, lalu klik kiri. Kemudian akan muncul pop-up transport system, pilih create dengan tanda plus di samping di bagian operation, lalu akan muncul pop-up create transport system. Pada code, kita ketik MC, lalu pada bagian name kita ketik motor. Di bagian PCU, kita ketik 0,3 sesuai dengan indikator dari NKJI, kemudian kita klik OK. Di grid mode, pastikan telah mencentang grid mode and demand segment automatically, kemudian kita klik OK. Bagian motor telah ditambahkan, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan kembali ke network editor lagi. Kemudian kita akan membuka list link dengan cara yang pertama, klik kanan links, pilih opsi list. Setelah klik kanan pilih opsi links,
Kemudian akan muncul list link seperti di layar. Kita akan mengubah transport system link agar semuanya sama dengan cara sebelumnya. Klik salah satu di kolom transport system, kemudian akan muncul pop-up, kemudian klik select all, lalu klik OK. Setelah sel 1 telah dirubah, kita akan mengcopy untuk sel-sel lainnya dengan cara klik kolom transport system setelah semua diblok, paste dengan cara Ctrl V. Tahap selanjutnya, kita akan mengatur di turns. Kemudian kita akan membuka list turns dengan cara klik kanan turns, pilih opsi list. Setelah itu, klik kanan, pilih opsi turns. Kemudian akan muncul list turns seperti di layar. Kita akan mengubah transport system turns agar semuanya sama. Klik sel 1 di kolom transport system, kemudian akan muncul pop-up. Klik select all, lalu OK. Setelah sel 1 telah dirubah, kita akan mengcopy untuk sel-sel lainnya dengan cara klik kolom transport system setelah semua diblok, paste dengan cara Ctrl V. Berikutnya, kita akan menambahkan konektor, yaitu yang pertama klik konektor yang ada di network, kemudian klik tanda plus atau insert mode. Setelah itu, tambahkan konektor di tiap-tiap zona ke jalan yang ada dengan cara klik node zona, kemudian diarahkan ke node lainnya yang terdekat dan sesuai dengan jaringan jalan yang telah kita buat sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk semua zona yang ada. Bila sudah, selanjutnya kita akan mengatur OD demand data, yaitu kita ke demand yang ada pada toolbar, lalu klik demand, akan muncul beberapa opsi, lalu kita klik yang demand data, lalu akan muncul pop-up OD demand data. Kemudian di kolom matrix, pada sel kedua kita klik, setelah itu akan muncul pop-up select matrix, lalu klik select matrix directly, kemudian pilih card, dan yang terakhir kita klik OK. Lakukan pada sel MC, klik select matrix directly, kemudian kita pilih MC, dan yang terakhir kita klik OK. Untuk tahap selanjutnya yaitu membuat analisa. Untuk melihat pembebanan yang terjadi, kita akan memasukkan beberapa analisa dengan cara sebagai berikut. Pertama, pilih calculate di toolbar, pilih opsi procedure sequence, kemudian di operation klik create, lalu muncul pop-up prosedur, klik PRT assignment, kemudian kita klik OK. Jika berhasil akan muncul data seperti di layar. Untuk melihat analisis yang diinginkan, klik reference object, lalu keluar pop-up select demand segment, lalu kita pilih card dan MC. Lalu kita klik OK. Di bagian varian atau file, kita akan memilih equilibrium assignment. Kemudian kita tambahkan analisa yang lainnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yakni di operation klik create. Kemudian kita tambahkan analisa yang lainnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yakni di operation klik create. Lalu muncul pop-up prosedur klik tanda plus di miscellaneous. Setelah muncul beberapa opsi, kita pilih save version, kemudian klik OK. Lalu di bagian varian atau file, kita klik pada sel tersebut dan muncul pop-up save version. Simpan file pada folder yang sama pada awal tadi, lalu kita namai file visum tersebut, kemudian terakhir kita klik save. Setelah itu, kita akan simulasikan untuk melihat hasil pembebanan yang terjadi dengan cara klik tanda segitiga hijau untuk memulai running. Setelah itu, kita akan melihat di bagian message akan muncul centang hijau seperti yang ada pada layar. Itu berarti sudah tidak ada kesalahan dalam pembuatannya. Selanjutnya, untuk melihat gambaran hasil pembebanan yang terjadi, kita bisa kembali ke Network Editor, dan inilah pembebanan dari pergerakan kendaraan sesuai dengan matriks OD yang ada.
Lalu selanjutnya kita akan mengubah warna tiap zona yang ada dengan cara mengklik 2 kali, lalu kita pilih Edit Graphic Parameters, dan kemudian muncul pop-up seperti ini. Kita pilih Classified Display, dengan memilih bagian type number. Kemudian kita akan mengubah display setiap zona dengan menggunakan warna yang kita inginkan. Lakukan secara berulang agar semua tiap zona terisi dengan warna yang berbeda sesuai keinginan. Jika semua zona telah terwarnai dengan warna yang berbeda, selanjutnya kita akan mengatur di bagian Polygon Style untuk membuat background pada zona itu berbeda atau tidak transparan. Dengan cara kita pilih di Polygon Style, kita pilih di Polygon Color, lalu di Hatch type-nya. Tipe-tipe hatch type akan muncul seperti yang digambar. Lalu samakan background type pada seluruh zona yang ada. Lalu lakukan secara berulang hingga seluruh zona telah memiliki polygon style yang sama. Kemudian, jika telah mengisikan display zona yang ada, kita akan mengklik OK. Jadi inilah tampilan akhir jika pewarnaan tiap zona telah dilakukan. Selanjutnya kita akan memasuki untuk penambahan public transport dengan cara kita akan pilih demand, lalu kita klik transport system, kemudian kita klik create di transport system. Di code kita akan isikan BRT dan di name kita isikan Surabaya Bus. Dan di type kita akan rubah ke PUT. Pastikan seluruh jalan telah diblok. Kemudian kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan mendelete item-item yang tidak digunakan di bagian transport system ini. Pertama kita akan menghapus sel 1 dengan cara klik sel 1, lalu kita pilih delete di operation. Lalu kita klik yes. Yang kedua kita akan menghapus motor, lalu kita klik yes. Kemudian kita beralih ke bagian mode. Kita double klik di sel 3, yaitu di kode X. Di bagian kode, kita akan mengubah menjadi PT. Lalu di nama kita akan mengubah menjadi public transport. Pastikan di transport system telah memblok semua item seperti video. Lalu kita klik OK. Dan kemudian kita akan mengecek di demand segment. Yang pertama kita rubah kode menjadi PT dan di nama kita rubah menjadi public transport. Setelah itu pastikan di mode telah menjadi PT public transport. Lalu kita klik OK.
Jika seluruh transport system, mode, dan demand segment telah dirubah untuk menjadi item di public transport, kita akan klik OK. Kemudian kita akan mengalihkan ke network editor untuk mengubah atau menambahkan matriks OD di public transport dengan cara kita klik demand, lalu kita pilih bagian matriks dan kita klik create. Dan akan muncul pop-up seperti ini. Dengan kode kita rubah menjadi PT, dan di name kita akan mengubah menjadi public transport. Jika telah selesai, kita akan mengklik OK. Lalu kita akan menampilkan matriks editor di public transport. Kemudian kita akan menambahkan datanya dari Excel dengan jumlah zona 10, lalu kita copy paste ke PTV Visum yang telah kita buat. Setelah matriks OD public transport di copy dari Excel ke PTV Visum, kita kembali ke network editor, kemudian kita akan melakukan pengaturan terhadap operator. Cara pengaturan terhadap operator public transport, yakni kita pilih di list, lalu kita pilih di PUT operation, lalu kita klik di operator. Selanjutnya akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita klik create. Di number kita biarkan saja menjadi angka 1, dan di name kita akan mengubahnya menjadi nama PT Surabaya Transport. Setelah penamaan selesai, kita bisa mengklik dan menyimpannya di klik OK. Nah, maka data operator telah ditambahkan. Kemudian kita akan mengatur penyesuaian matriks pada pembebanan di public transport. Yang pertama kita klik demand, lalu kita pilih di demand data, dan kemudian muncul pop-up OD demand data, kita pilih di matriks PUT, kita klik select matrix directly, kita pilih untuk matriks public transport, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan buat halte untuk pemberhentian bus dengan cara kita pilih di network stop, dan jangan lupa untuk menggunakan insert mode, menambahkan stop pada di maps yang ada. Setelah itu kita akan memberikan insert stop pada titik-titik ruas jalan yang telah kita tentukan sebelumnya. Jika titik stop telah ditampilkan, maka akan muncul titik hijau seperti yang ada di video kali ini. Pastikan titik-titik untuk pemberhentian halte telah diberikan stop agar pembebanan yang terjadi nantinya bisa terlihat dengan baik. Jika titik pemberhentian halte telah ditambahkan, di sini kita akan mengedit nama halte tersebut dengan cara klik 2 kali pada titik hijau, lalu di kode kita akan mengisikan dengan nama halte, dan di name kita akan mengisikan dengan nama halte 1.
Setelah itu kita akan klik OK. Dan kita akan mengulangi hal yang sama untuk mengubah nama halte di stop secara keseluruhan. Pastikan tidak ada stop yang tidak dirubah namanya. Tanda jika titik stop telah dirubah namanya akan muncul label pada stop tersebut. Langkah selanjutnya setelah membuat stop, kita akan membuat stop area dengan cara klik stop area di network, lalu kita klik di titik stop yang telah kita tentukan sebelumnya. Pada stop area juga kita harus merubah nama stop area sesuai dengan titik stop yang telah kita tentukan sebelumnya. Seperti di sini, di titik stop halte 2, kita akan mengubahnya menjadi stop area halte 2. Lakukan hal yang sama sehingga seluruh stop telah terisikan dengan stop area dan tentukan juga di nama stop area telah sesuai dengan nama stop yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan stop point yang ada di network dengan cara kita klik di bagian stop yang ada sebelumnya, lalu kita klik stop point, dan nanti juga harus dirubah sesuai dengan stop yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian setelah stop point telah ditambahkan semuanya, kita lanjut membuat jalur bus dengan cara kita klik line, kita pilih line, lalu di nama kita rubah menjadi trayek 1B. Selanjutnya kita akan menambahkan trayek lain lagi dengan cara kita menambahkan seperti tadi, kita buat nama trayek 1C. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan pilih tanda panah, dan di sini telah tampil ada 3 trayek yang ada. Dan di line routes kita akan menentukan jalurnya dengan cara menghubungkan nodes-nodes yang ada sebagai penghubung atau jalur bus yang nantinya akan terjadi penghubungan public transport yang ada. Lakukan secara menyeluruh sehingga semua trayek telah terisi. Selanjutnya kita akan membuat timetable dengan cara memilih, lalu kita pilih timetable tabular dan muncul tampilan timetable seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan cara create vehicle journey, dan di nama kita rubah sesuai dengan nama lain yang ada, yakni trayek 1A. Setelah itu kita klik di regular service dengan cara mencentang create regular service. Di headway startnya kita rubah menjadi pukul 5, lalu di headway-nya kita rubah menjadi pukul 7.30. Jadi selanjutnya di regulator service-nya kita pilih 5 untuk headway-nya. Nah, akan muncul departure time seperti ini, lalu kita klik OK. Dan timetable untuk trayek 1A telah jadi. Maka kita akan lakukan hal yang sama untuk di trayek 1B dan 1C. Dengan cara seperti tadi, kita akan balik ke line, lalu kita pilih di line route.
Lalu selanjutnya kita double klik di trayek 1B, lalu kita klik OK, dan kita create untuk timetable di trayek 1B. Untuk di trayek 1B di regular service-nya kita akan menggunakan waktu 10 menit dan hasilnya seperti ini untuk departure time-nya. Dan klik OK. Dan inilah timetable untuk trayek 1B. Setelah semua selesai, selanjutnya kita akan ke line lagi. Lalu kita akan mengedit grafik parameter navigator dengan cara mengklik draw layer. Lalu pastikan telah menggunakan transport system dan kita klik OK. Selanjutnya kita akan melihat pembebanan melalui prosedur sequence. Yang pertama, kita klik prosedur sequence, lalu kita klik create, kita pilih PUT assessment, lalu kita klik OK. Di variannya kita ganti ke headway base, dan di select demand segmentnya kita pastikan sudah menggunakan PT Public Transport. Kita create kembali untuk menambahkan analisis lainnya dengan PUT assessment. Di reference kita ganti ke PT Public Transport dan di varian filenya kita ganti dengan TSYS base. Lalu kita running. Nah, seperti inilah hasil dari runningnya. Di sini ada error dan warning. Di error itu karena save versionnya. Lalu di warning kita rubah di assessment time periodnya. Di sini kita rubah sesuai dengan timetable yang telah kita buat sebelumnya, yakni di sini kita menggunakan pukul 6 hingga 7.30. Kemudian setelah selesai kita klik OK dan selanjutnya kita akan menghilangkan error di bagian versionnya. Kita double klik di error, lalu kita akan klik browse. Nah, selanjutnya kita akan memilih tempat penyimpanan di data D. Di sini kita akan memilih file di Visum, lalu selanjutnya kita akan mengubah namanya menjadi Pembebanan Kota Surabaya. Kemudian kita klik save dan di sini kita klik OK. Selanjutnya kita akan merunning ulang kembali untuk mendapatkan hasilnya. Nah, demikian hasil yang ada. Sudah tidak terdapat warning dan error. Lalu kita kembali ke network editor untuk melihat pembebanan public transport yang terjadi di kota Surabaya ini. Selanjutnya kita akan kembali untuk mengatur display line route yang ada. Kita pilih line, lalu kita edit grafik parameter. Lalu kita pilih di route course-nya, yang bagian display kita rubah menjadi ke bagian line route.
Nah, di sini kita centang semua. Kita bisa rubah untuk tampilan display per trayeknya agar terlihat berbeda dan tentunya userable. Setelah warna terganti, kita klik OK. Dan beginilah pembebanan yang terjadi di tiap trayek yang ada. Ini trayek 1A, trayek 1B, dan 1C. Selanjutnya, kita akan mengubah display stop dengan cara klik kiri stop pada network, lalu muncul grafik parameter dan kita pilih di stop catchment area, lalu kita pilih di classify display. Dan kita kembali ke uniform display, kita ubah di center color kita menjadi hijau, margin color menjadi putih, dan kemudian kita mengubah margin color menjadi hijau kembali. Di stop catchment area kita centang draw layer stop catchment areas, dan kita kembali ke display stop catchment area. Lalu kita klik preview. Di sini hanya hijau saja, lalu kita akan mengubah marginnya menjadi putih kembali. Dan terdapat gradasi warna yang ada di video tersebut. Jika display stop telah sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa mengklik OK saja. Lalu kita klik OK, dan beginilah display dari stop yang telah kita edit sebelumnya. Jadi halte lebih terlihat pada di project PTV Visum kali ini. Selanjutnya kita akan membuat legenda dengan cara mengklik legend parameter, klik kiri, lalu akan muncul pop-up legend parameter seperti ini, dan centang di draw legend. Lalu kita bisa memasukkan item-item yang ingin kita tampilkan pada legenda di project PTV Visum kali ini. Di sini kami menggunakan links, nodes, stop point, stop catchment area, rute, dan item-item lainnya, dan akhirnya kita akan menentukan posisinya. Kita bisa menurunkannya atau mungkin di bawahnya. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan cara menekan anak panah yang ada. Nah, beginilah final untuk penataannya. Sini kami juga menambahkan stop areanya juga. Dan inilah final item-item yang kita tampilkan pada legenda. Lalu lanjut ke text layout untuk membuat judul legendanya. Pada kolom di title kita menuliskan legenda dengan posisi di tengah-tengah. Kita juga bisa mengatur ukuran judul di bagian font setting. Di sini kami menggunakan ukuran 5. Lalu selanjutnya kita klik di bagian footer, kita centang di show graphical scale.
Lalu kita klik preview dan seperti itulah previewnya. Jika memang sudah pas sesuai keinginan, kita klik OK. Untuk memperbaiki tampilan legenda, kita di sini akan mengubah nama-nama zona, yakni dengan cara kita klik zones di edit grid parameter, lalu kita klik di bagian legend name. Lalu kita bisa rubah sesuai dengan penamaan zona yang telah kita miliki. Di sini kami menggunakan zona 1, 2, 3 hingga zona 10. Jika seluruhnya telah dirubah, maka kita bisa mengklik OK untuk menyimpannya. Nah, beginilah hasil dari pembuatan PTV Visum terhadap Kota Surabaya, baik untuk private transport maupun public transport. Sekian tutorial yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.